Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Khairul Ismail. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai prosedur audit dari mulai penilaian audit, kemudian respon audit dan pelaporan audit. Yang kedua, saya akan membahas mengenai penilaian resiko audit mulai dari wawancara dengan manajemen, kemudian melakukan analytical test dan observasi dan inspeksi. Yang ketiga, saya akan menghitung jumlah materialitas. Keempat, itu saya akan prosedur apa yang harus dilakukan untuk melakukan pendeteksian kecurangan. Yang kelima, yaitu bagaimana cara melakukan test of control, dan terakhir yaitu bagaimana melakukan tes detail balance and transaksi. Yang pertama, mengenai penilaian audit, penilaian resiko maksud saya, itu kita melihat dulu dari bagaimana manajemen dari perusahaan klien kita, apakah pengendalian internalnya sudah baik, bagaimana dewan direksinya, lalu kemudian kita akan meresponnya dengan melakukan, yaitu mencari informasi untuk membuat laporan audit, seperti melakukan test of control, kemudian substantive test, analytical test, test of detail balance, test of transaksi, lalu melakukan observasi dan inspeksi. Terakhir, kita akan menghasilkan sebuah opini audit yang digunakan untuk meyakinkan para pengambil keputusan atau stakeholder bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan dengan wajar. Lalu untuk penilaian risiko audit, yang saya pertama-tama sebagai auditor itu kita harus mewawancarai kepada klien kita itu bagaimana melakukan inquiring ya, bagaimana apakah ada pemisahan tugas dari yang mencatat, memberikan uang dan menyimpan aktiva, bagaimana pengendalian atas aktiva tersebut. Kemudian itu lalu setelah itu kita akan membuat analytical test, yaitu membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan keuangan sebelumnya, apakah ada yang sangat signifikan angkanya berbeda jauh. Kedua, membandingkan budget dengan laporan keuangan. Tiga, membandingkan saldo-saldo terhadap saldo lainnya, apakah ada yang wajar angkanya. Kemudian melakukan analisa laporan keuangan, dan terakhir membuat reasonable test. Lalu setelah itu kita akan melakukan observasi dan inspeksi. Observasi itu digunakan yang tidak ada bukti auditnya. Contohnya, kita itu menanyakan apakah ada pemisahan tugas antara yang
mengeluarkan faktur, membeli barang dan menyimpan barang. Kemudian apakah pengendaliannya sudah benar. Kemudian kalau untuk inspeksi itu berkaitan dengan bukti audit atau pencatatan transaksinya, apakah nilainya dalam transaksi itu wajar, lalu apakah saldonya sudah benar, penghitungannya, perkaliannya. Kemudian kita menanyakan kepada pelanggan tersebut apakah transaksi itu benar-benar terjadi, jangan-jangan itu penjualan fiktif, apakah persetujuannya dari para manajer sudah benar, sudah dilakukan, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai ini ya, materialitas, tingkat materialitas. Pertama, di sini angkanya sudah saya catat ya. Pertama itu ada total aset Enron 2001, yaitu 3.414.044 dolar. Kemudian kita menghitung overall materiality-nya, yaitu 0,5 dikali dengan total aset, itu angkanya 0,5 dikali 3.414.044.000 dapat di angka overall materiality 17.070.220 US dollar. Kemudian kita menghitung PM, performance materiality, rumusnya 70 dikali dengan total dikali dengan overall materiality, sama dengan 70 dikali dengan 17.070.220 dolar. Hasilnya yaitu 11.949.154 dolar. Dan terakhir kita menghitung asersi manajemen atau AM, yaitu 3% dikali dengan total OM ya, sama dengan 3% dikali dengan 17.070.220 US dollar, dapat di angka 512.107 dolar. Demikianlah perhitungan materialitas. Ini untuk menghitung OM itu menghitung dari total laporan keuangan ya, apakah laporan keuangan tersebut sudah wajar. Itu dari total aset, karena dari labanya itu tidak sangat berfluktuatif atau sangat berubah-ubah. Ini kita sudah dapat total overall materiality-nya, kemudian performance materiality-nya saat melakukan audit, atau ini untuk menghitung dari saldo piutangnya yang bisa ditoleransi. Kalau untuk AM itu untuk setiap transaksinya ya. Lalu pertanyaan keempat itu prosedur pendeteksian kecurangan. Prosedurnya itu ada 3. Yang pertama
test of control, yaitu kontrol atas pengendalian internal. Apakah di sana gaya manajemennya sudah baik, apakah kalau ada kecurangan langsung ditindak, tidak ditoleransi walaupun kecil transaksinya, apakah ada pemisahan tugas dengan baik. Kemudian melakukan analytical test yang sudah saya jelaskan, membandingkan angka-angkanya ya. Kemudian melakukan substantif test, yaitu test of detail transaksi, test of detail saldo, dan test of transaksi. Kalau ya seperti itu. Yang nomor 5 itu test of control. Test of control, tes atas pengendalian internal dari perusahaan klien. Yang pertama, inquiry, kita akan menanyakan atau mewawancarai para karyawan dari perusahaan tersebut, apakah pengendalian atas aktiva dan lain-lainnya sudah benar, apakah kinerjanya bagus. Lalu kita akan melakukan inspeksi ya. Inspeksi yaitu terhadap bukti audit, apakah pencatatannya sudah wajar dan benar. Kemudian observasi, yaitu apakah pembagian tugas yang bagian pencatatan, bagian pembelian dan penyimpanan barang sudah dipisahkan orangnya masing-masing. Dan terakhir re-performing atau pengujian ulang oleh auditor untuk alur akuntansinya. Apabila auditor tidak dapat meyakinkan diri, dia bisa meminta kepada pihak manajemen untuk melakukan siklus dari seluruh kegiatan transaksi tersebut. Nomor 6 yaitu mengenai test of detail balance dan test of transaksi. Test of detail balance itu melihat apakah nilai transaksi yang dicatat itu nilainya sudah wajar, apakah transaksi itu benar-benar ada, ditanyakan kepada pelanggannya. Kalau untuk test of transaksi ya, kalau yang test of detail balance itu menanyakan nilai materialitasnya, apakah piutang itu angkanya sudah benar. Kita konfirmasi lagi kepada para pelanggannya dengan banyak sih contohnya, melakukan vouching, tracking, dan lain-lain seperti itu. Demikianlah ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya sekian. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.